Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Hei, bangun-bangun. Ini yang masih ngantuk-ngantuk. Ayo melek, melek, melek. Ini golongan? Golongan apa ini? Golongan D, ta? Golongan B. Golongan B? D, Bu, D. Oh iya D. Oh iya bener dia Iya, golongan Bu. D. Saya lihat. Saya yang salah lihat. Saya kira golongan B. Oke. Nggak masalah. Jadi ini praktikumnya terkait dengan pangan fermentasi. Ayo yang lainnya dibuka videonya. Kalau kalian tidak terkendala sinyal, silakan dibuka videonya. Karena ini kita kan direkam. Di dalam rekaman Zoom itu yang muncul adalah video gambar kalian. Jadi kalau kalian tidak menyalakan video tidak akan ketahuan itu yang ikut kelas siapa gitu. Karena nama-nama kalian nanti tidak akan muncul di rekaman gitu. Dan ini masih ada 28 dikurangi saya berarti 27. Ini ada 31. Iya ya, 31 ya. Berarti masih kurang beberapa yang belum bergabung. Materi pangan fermentasi sebenarnya praktikumnya ada 4 kali harusnya. Cuman saya jadikan satu aja. Ya untuk meringkas waktu supaya kalian nggak lama-lama terus-menerus di depan Zoom. Terus tugasnya juga saya ringkas jadi satu, semuanya sudah ada di video. Dari sini ada yang ditanyakan kah? Dari tugasnya? Silakan langsung open mic aja. Atau kalau terkendala sinyal, silakan di chat aja, nanti saya bacakan pertanyaannya. Bu, saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Nama saya Santi Rosa. Ini Bu, ini terkait ragi ya Bu, tapi mungkin ini raginya bukan yang difermentasi, ragi yang di kue Bu, ragi instan itu Bu. Ada yang mengatakan kalau ragi itu kalau ketemu sama garam pada saat awal mengulanin itu bahkan tidak bisa mengembang sempurna Bu. Kan makanannya ragi itu gula, tapi saya waktu itu menonton YouTube itu ada yang mengatakan kalau kata siapa kalau ragi itu bakalan mati dengan bertemunya dengan garam secara langsung di awal seperti itu Bu. Apa mungkin karena perbandingan garam dan raginya itu ya Bu? Saya pernah membuat kue itu tapi tetap jadi Bu. Saya coba garamnya di awal, tidak di akhir Bu. Seperti Banyak apa, garamnya. Garamnya nggak terlalu banyak sih Bu. Lebih banyak, tetap masih lebih banyak ragi instannya masih daripada garamnya. Oke, sebentar. Ini Santi bertanya, apakah garam itu berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba? Karena ada di beberapa percobaan pembuatan pangan fermentasi, apabila membuat pangan fermentasinya itu ada garam, penambahan garamnya itu di depan bersamaan dengan atau Bu, sebelum maaf, Bu Nita, di ketan Bu. Kenapa? Bu Nita, di kami suaranya ceket-ceketan. Ini ada tulisannya Bu Nita network bandwidth is low.
Oh, oke, sebentar saya ganti jaringan dulu. Terima kasih ya. Iya, Bu. Salah. Oke, gimana? Suara saya sudah lancar? Atau masih putus-putus? Halo, suara saya masih putus-putus kah? Sudah lancar, Bu. Sudah lancar, Bu. Oke. Tadi Santi bertanya, apakah penggunaan garam itu berpengaruh terhadap pertumbuhan dari mikroba? Karena dari beberapa percobaan pembuatan fermentasi itu, ada yang ketika ditambahkan garam di depan, di awal tambahkan garam itu nanti fermentasinya nggak jadi. Tapi Santi sendiri pernah membuat fermentasi juga, kemudian ditambahkan garam di depan, tapi ternyata jadi gitu. Seperti yang sudah saya jelaskan kapan ya? Minggu lalu kalau nggak salah ya. Terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhannya mikroba. Ada fatom, food, acid, time, temperature, oksigen, moisture. Nah, kalau yang tadi Santi itu tanyakan ada terkait dengan food, garam, garam itu bisa dia termasuk dalam food karena di garam itu kan ada NaCl-nya. Siapa tahu beberapa mikroba itu butuh mineral untuk dia tumbuh. Tapi kalau garamnya dia terlalu tinggi, itu juga nanti akan menghambat dari pertumbuhannya si mikroba karena garam-garam itu yang sifatnya dia sangat menyerap air. Jadi moisture-nya dia nanti kekurangan, mikroba kekurangan moisture dan nggak bisa tumbuh begitu. Dan mungkin ini juga tidak bisa 100% langsung dijudge bahwa garam itu menghambat, tergantung juga jumlah dari garam yang digunakan, jumlah substratnya, kemudian jumlah raginya, dan kondisi-kondisi yang lain. Misalkan begini, garamnya dia sedikit dibandingkan dengan substratnya, dia jauh lebih banyak substratnya. Kemudian raginya dia juga banyak. Jadi kalau misalkan menghambat pertumbuhannya si mikroba, menghambatnya itu tidak terlalu signifikan gitu. Jadi yang dia mikroba yang dihambat pertumbuhannya oleh garam itu bila garamnya dia tinggi. Contohnya seperti pembuatan sayuran fermentasi. Sayuran fermentasi itu kan si sayuran nanti dia ditambahkan garam dengan konsentrasi yang sangat tinggi, bisa mencapai 2-3% gitu. Atau pembuatan sauerkraut itu juga kubis, dicincang halus, kemudian nanti ditambahkan garam terus diremat-remat gitu dalam kondisi anaerob, itu juga akan menghambat pertumbuhan beberapa jenis mikroba. Namun itu juga bisa mendukung pertumbuhan jenis mikroba yang lain gitu. Jadi ya benar yang dikatakan Santi tadi bahwa konsentrasi atau jumlah garam yang ditambahkan itu yang juga bisa berpengaruh terhadap proses fermentasi. Kalau penambahannya terlalu banyak dia bisa menghambat, kalau penambahannya hanya sedikit saya rasa tidak begitu bermasalah. Gimana Santi? Iya Bu, baik Bu. Intinya garamnya tidak terlalu banyak, jadi tetap raginya masih aktif seperti itu ya Bu. Iya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Yang lainnya ada lagi? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan.
Kalau kita membuat tape itu, apakah setiap misalnya kan singkong itu kan memiliki banyak jenis ya Bu. Apakah di setiap singkong itu raginya itu takarannya berbeda-beda Bu? Soalnya kan saya pernah buat ya Bu. Itu tidak seperti yang dijual-jual itu Bu rasanya Bu. Apakah karena raginya atau apa ya Bu penyebabnya? Selain jenis singkongnya, singkongmu dikukus dulu nggak? Iya Bu. Mestinya kalau kita kembali ke faktor pertumbuhannya mikroba, jenis singkong bisa aja pengaruh karena masing-masing jenis singkong karakteristiknya beda-beda. Selain jenis singkong, jumlah ragi yang ditambahkan juga bisa aja berbeda. Atau lingkungannya juga bisa aja. Jadi kan kalau pembuatan singkong itu dia fermentasinya kan apa ya, di lingkungan yang agak sulit dikendalikan kalau saya bilang. Kalau misalkan yang di video itu ada yang pembuatan yogurt di pabrik, itu kan semuanya sudah disetting mulai dari bahan bakunya, kemudian jumlah raginya itu pasti sama, dan lingkungan, suhu, dan lain sebagainya itu sudah disetting, sehingga bisa dikendalikan gitu. Kalau yang di pembuatan tape rumahan itu lingkungan itu agak sulit dikendalikan. Jadi memang benar-benar kadang bisa aja jadi dan kadang tidak. Jadi kalau misalkan jumlah raginya kurang, kemudian singkongnya itu juga masih agak keras, itu juga butuh waktu yang lebih lama untuk jadi tape. Berbeda kalau misalkan tapenya itu sudah dalam kondisi yang agak lunak, kemudian ragi yang ditambahkan itu banyak, itu waktu fermentasinya bisa lebih cepat. Gitu. Siapa tadi yang tanya? Nadia Bu. Oke. Gimana Nadia? Iya Bu. Karena saya pernah mencoba membuat itu sudah pertama gagal, yang nyoba lagi tetap gagal lagi Bu. Berarti mungkin dari segi ruangannya paling Bu ya. Iya bisa aja. Maksudnya gini, misalkan tape singkongnya udah oke, raginya udah oke, tinggal kita cek ruangannya gimana. Apakah terlalu panas atau terlalu dingin untuk si mikrobanya itu. Gitu. Izin bertanya lagi Bu, sebaiknya itu kalau waktu penyimpanan di pembuatan rumah tangga itu dikasih pisang lalu ditaruh di tempat tertutup atau bagaimana Bu? Atau ditutup oleh daun pisang saja? Mikroba itu kalau setahu saya yang kalau tape itu sukanya yang agak hangat dan sejuk, agak hangat sejuk gitu. Jadi tergantung nanti rumahnya Nadia itu kondisinya seperti apa. Kalau misalkan dia panas banget, maksudnya udaranya panas, itu dipakai daun pisang aja sudah cukup. Tapi kalau misalkan udaranya dia dingin, misalkan di daerah pegunungan, itu nanti perlu dihangatkan, ditambah mungkin apa ya, selain daun pisang bisa tambahkan serbet-serbet gitu loh untuk menghangatkan dari tempat tempat penyimpanannya itu. Gitu. Kalau kemarin Nadia nyimpennya gimana? Yang kemarin itu nyimpennya wadah gitu kayak toples gitu Bu, terus ditaruh daun pisang, lalu dimasukkan itunya singkongnya, lalu ditutup pakai tutupnya toples itu Bu. Berapa lama? Waktu sudah 1 minggu tetap tidak jadi Bu. Atau mungkin raginya masih baru atau raginya jangan-jangan sudah lama? Ngecek nggak raginya? Beli Bu, beli di toko ya Bu? Iya, maksudnya beli, meskipun beli kan dia pasti punya apa ya? Kalau raginya sudah lama banget gitu, itu nanti tumbuhnya juga bakal lama, beda sama ragi yang mungkin masih baru gitu loh. Sempat ngecek nggak Nadia raginya, kondisi raginya gimana gitu? Untuk mengeceknya bagaimana Bu?
Ya dilihat dari teksturnya. Kalau ragi itu kan dia teksturnya apa ya? Biasanya kan dia bulat-bulat putih gitu kan? Iya, Bu. Nah, itu warnanya putih seperti umumnya atau mungkin sudah berubah, kemudian ketika ditabur, ya itu gampang ditaburnya atau dia itu agak menggumpal-gumpal gitu. Ingat nggak? Waktu itu saya yang bunder-bunder itu warnanya putih, Bu. Lalu saya haluskan, tapi menghaluskannya itu tidak sampai halus semua. Maksudnya saya menghaluskannya itu kasar gitu, Bu. Apakah berpengaruh, Bu? Itu juga bisa, karena ketika kasar berarti kan tidak semua bagian dari singkong itu kena ragi kan. Jadi raginya itu hanya bergerombol di satu tempat aja. Jadi fermentasinya itu dia tidak bisa, kalau saya bilang tidak bisa sempurna. Jadi sebaiknya lain kali kalau mau bikin tape itu raginya itu benar-benar diratakan ke seluruh bagian dari singkong atau substratnya. Jadi biar apa ya, fermentasinya itu bisa merata gitu. Baik, Bu Nita, sudah jelas, Bu. Oke. Kalau Makasih, Bu. sama-sama. Dari tugasnya apa sudah cukup jelas? Bagaimana cara mengisi dan bagaimana cara mengerjakannya? Bu izin bertanya, tadi kan disampaikan kalau Siapa tugasnya ini? itu Santi. Oke. Untuk tugasnya itu kan tadi disampaikan kalau misalnya untuk jenis rangkumannya, jadi misalnya kalau jenis yogurt A, yogurt B, tapi kalau misalnya secara organoleptik itu sama-sama cair kan satu rangkuman, kecuali kalau misalnya tadi ada yogurt yang cair dan yang satunya semi padat, baru prosesnya kan pasti berbeda, jadi baru 2 rangkuman, seperti itu kan, Bu? Sebentar, saya buka dulu jurnalnya. Baik, Bu. Sebaiknya produknya itu yang berbeda. Maksudnya kalau misalkan produk 1 sama produk 2 dia mirip banget, identik banget, sebaiknya ganti ke produk yang lain. Kalau misalkan memungkinkan. Jadi misalkan cimori yang plain sama yang rasa anggur misalkan, itu kan hanya berbeda dari rasanya. Jadi mending menggunakan produk satunya cimori yang cair, satunya cimori yang padat, itu jauh lebih apa ya, lebih mudah untuk dibandingkan dari segi organoleptiknya. Segi organoleptiknya iya, di rangkuman pembuatan produknya juga iya. Gimana, Santi? Oke. Ya Bu, jadi nanti kalau misalnya beda produk kan tadi Bu Nita mengatakan juga tidak apa-apa jika tidak seragam. Jadi misal ada tempe, keju, yogurt sama pembuatan tape kan gitu kan tidak apa-apa ya Bu, meskipun tidak seragam. Nggak apa-apa. Pokoknya fermentasi aja. Entah mau produknya dalam bentuk apa, bebas. Yang penting dia produk fermentasi. Ya, Mau tempe bongkrak juga boleh. Tempe yang sudah busuk ya monggo. Kalau misalkan di rumah punya tempe yang sudah busuk, dia kan ya termasuk fermentasi, cuma fermentasinya kan sudah berlebihan. Nah itu kan kalian bisa mengidentifikasi, oh ternyata tempe yang udah busuk tuh kayak gini loh organoleptiknya gitu. Ada Bu di rumah. Ya boleh, boleh. Malah kan ada yang diolah juga tempe yang busuk itu. Jadikan apa itu? Tempe mendol kalau Tempe mendol sama kalau yang di Sambal, Bu. sambal apa namanya? Nggak tahu, Bu. Sambal pokoknya, Bu. Saya tanya tempe mendol. Nah, kalau di kampus itu yang di perempatan Mas Trip itu ada yang jual sambal apa ya? Nah, kok lupa aku. Dulu gini ya, pagi-pagi ngomongin makanan, mana belum sarapan lagi. Sambal, tempe, apa ya namanya? Kok sambal sih? Bumbu tempe, bumbu. Kok jadi kepikiran ya saya?
Sambal tumpang, Bu. Oh iya, sambal tumpang, bener. Sambal tumpang. Dari Kediri yang terkenal itu. Itu kan dari tempe bosok istilahnya, tempe yang udah membusuk diolah jadi sambal tumpang gitu. Oke, berhenti dong ngomongin sambal, jadi kepikiran mau nyari sambal tumpang besok. Kalau sekarang kalau udah siang biasanya udah habis, tapi kalau masih pagi kan masih banyak. Oh iya, ini ada yang bertanya di chat dari Siti Nurhalisa. Setelah singkong direbus, kenapa harus didinginkan terlebih dahulu untuk ditambahkan ragi? Apakah tidak bisa langsung ditambahkan ragi setelah direbus? Kan kalau masih direbus, singkongnya masih panas. Kita kembali ke faktor pertumbuhan mikroba. Ada temperatur, ada suhu. Masing-masing mikroba itu suka di suhu yang beda-beda. Nah, kebetulan kalau ragi itu nggak suka kalau di suhu yang substratnya itu masih panas, dia nggak suka. Dia akan mati kalau substratnya, kalau singkongnya itu masih panas, sehingga perlu didinginkan terlebih dahulu. Gitu. Kayak kita kalau misalkan suhunya yang terlalu panas itu kan juga kita nggak akan nyaman gitu kan. Kita akan nyamannya yang suhu yang sejuk gitu. Suhunya terlalu dingin kita juga nggak akan nyaman karena kita kebawaannya pengen selimutan, pengen tidur melulu kan malas kalau mau ngerjakan tugas kalau pas suhunya terlalu dingin gitu kan. Jadi kita butuh suhu yang sejuk, yang senang gitu. Nah, mikroba juga gitu. Kalau terlalu panas dia bisa aja mati, kalau terlalu dingin dia nggak akan bekerja. Jadi sukanya suhu yang mungkin beberapa mikroba suka yang suhu yang sedang-sedang saja. Kalau di singkong, ketika bikin tape singkong, itu setelah direbus, itu harus didinginkan. Nah, kenapa singkong itu harus direbus terlebih dahulu? Karena singkong ini kan sangat keras kan. Jadi dia perlu direbus supaya dia lunak dan memudahkan fermentasinya, memudahkan hidrolisis dari si mikrobanya itu. Jadi kita membantu fermentasinya mikroba. Makanya direbus, bukan direbus sih, dikukus sih. Lebih banyak kan dikukus daripada direbus kalau di yang pernah saya tahu. Oke, itu untuk Siti sudah cukup jelas kah, Siti? Yang lainnya mungkin ada yang mau bertanya? Tapi kalau tugasnya hanya bikin jurnal, ini ya masih mudah kan ya? Itu empat materi sekaligus jadi satu jurnal. Tidak terlalu memberatkan kan? Saya tuh mau bikin tugas, ngasih tugas itu sejujurnya itu ragu loh. Khawatirnya kalian terlalu terbebani. Karena saya pernah ikut pelatihan juga 3 bulan lewat Zoom juga, rasanya udah bosen gitu loh, apalagi kalian yang 6 bulan mata kuliahnya macam-macam, tugasnya macam-macam gitu. Apalagi saya dapat urutan ngajarnya di akhir-akhir pertemuan terakhir, udah tinggal sisa-sisa tenaga doang. Jadi khawatirnya nanti kalian tambah pusing. Makanya kemarin agak ragu juga, ini kira-kira mahasiswa mampu nggak ya kalau mengerjakan seperti ini gitu. Gimana menurut kalian? Menyulitkan nggak tugasnya? Insya Allah masih sanggup, Bu. Iya, itu kalau Santi Rosa, yang lainnya dong. Kalau nggak ada yang berpendapat, bisa-bisa saya anggap, oh ini kecil kayaknya mahasiswa masih bisa. Ya udah bulan depan, kalau semester depan masih online lagi, tak bikin berat nanti. Kalau nggak ada yang mau berpendapat. Atau ini terlalu berat Bu, harusnya begini aja gitu. Ya nggak apa-apa loh kalian memberikan masukan dan saran. Untuk semester depan misalkan masih online lagi. Ini kalian semester 3 ya? Semester 4, semester depan kayaknya sama saya lagi nggak ya? Semester 4. Ayo, nggak ada lagi yang mau berpendapat? Saya itu kangen ngobrol sama mahasiswa. Ayo, siapa tadi yang sudah bersuara? Nggak ada data yang mau bersuara tadi siapa ya?
Bu, nggak ada yang lebih mudah ya, Bu. Iya, ngapain ya kalau lebih mudah itu saya juga bingung. Padahal itu cuma menuliskan pengalaman doang, nggak diminta bikin. Terus lebih mudah itu ngapain ya? Saya kok belum menemukan ide. Tapi kalau nggak ada tugas nanti nilainya juga dari mana? Kalau lebih mudah itu ngapain sih contohnya? Nggak ada ide juga tugas yang lebih mudah dari menuliskan pengalaman. Kalau kalian mau bikin juga nggak masalah, maksudnya bikin itu bikin pengalaman fermentasi. Misalkan yang paling gampang kalau di rumah itu bikin yogurt dari kalian punya susu, misalkan tambahi aja sama yogurt yang sudah ada, misalkan tambahi Yakult gitu. Terus dilihat besok jadi apa. Kalau kalian pengen nyoba sih, itu yang paling gampang. Atau mengamati tempe, kalian bikin tempe yang belum jadi, terus kalian amati selama 1 hari. Nanti simpan aja di ruang di dapur gitu, ditutupin sama serbet-serbet, kain-kain, biar dia agak hangat, terus dilihat selama per 6 jam, nanti dilihat perubahannya itu kalau pengen melihat. Atau kalau bikin mau agak sulit, bikin sayuran fermentasi, sayuran, contohnya apa ya, kubis, apa ya, paling umum kubis itu tambahin garam, atau timun tambahi garam jadi acar, jadi sauerkraut itu juga bisa. Atau manisan buah, itu juga bisa. Kalau mau praktek, kalau nggak mau praktek juga nggak apa-apa. Atau kalian kan pasti sudah pernah menyicipin produk-produk fermentasi, misalkan yang paling sering sih tempe, pasti semuanya udah pernah nyicipin tempe dan tahu tempe itu kayak gimana. Bahkan mungkin sekarang di dapur kalian juga pasti ada tempe. Kalau misalkan, oh iya ini semester 4 ada evaluasi gizi semester depan. Jadi kan kalau kalian tidak berpendapat kan saya jadi maker juga. Kalau semester depan online lagi tugasnya ngapain gitu. Yang nggak terlalu memberatkan tapi masih masuk di materi gitu. Bu Nita, saya mau bertanya, Bu. Saya penasaran, Bu. Mm-mm. Kalau misalnya buat yogurt itu kan yang penjelasan kuliah itu kan kita membeli susu dan membeli biang yang ada di supermarket ya, Bu. Mm-mm. Itu susunya itu dimasak dulu lalu dimasukkan atau langsung saja dicampur gitu aja, Bu? Ada suhunya soalnya. Suhu kesukaan dari mikroba ketika substrat sama siapa? Sama mikrobanya nyampur. Mikroba itu suka ketika dicampur ditambahkan ke susunya itu susunya dalam kondisi hangat. Gitu. Jadi kalau kalian bikinnya pakai susu segar itu memang sebaiknya dipasteurisasi dulu. Kalau susunya sudah dipasteurisasi itu sebaiknya dihangatkan dulu. Jadi nyampurnya itu adalah ketika masih dalam kondisi yang hangat. Mikroba sukanya hangat-hangat kalau yang yogurt. Suhu sekitar 40-an ketika nyampurnya loh ya. Siapa tadi yang nanya? Santi ya? Nadia, Bu. Oh, Nadia. Pantesan suaranya nggak asing kalau nggak Santi ya Nadia, ternyata Nadia. Ada lagi? Bu, izin berpendapat. Oke, silahkan. Siapa ini? Salma, Bu. Monggo. Untuk laporan praktikum, biar tidak terlalu memberatkan, Bu, menurut saya kelompokan aja, Bu. Karena mikir juga sih apa dibikin kelompok, tapi kalau bikin kelompok nanti jumlah yang dibahas pastinya banyak. Kalau masing-masing individu selama 1 minggu dan 4 itu memberatkan, dah? Sedikit memberatkan, Bu. Soalnya saya mikirnya rangkum di materi juga ada, di internet juga ada. Terus
Apalagi ya, produknya bebas. Saya mikirnya kemarin nggak terlalu memberatkan juga. Tugasnya apa aja sih kemarin? Jenis produk, rangkuman, jenis mikroba yang fermentasi di materi juga ada. Kalau kalian lihat di mana misalkan yogurt yang komersial di kemasannya, di komposisinya mereka juga pasti ada. Foto atau gambar di internet ada selama 1 minggu. Oke, mungkin nanti nggak mungkin saya rubah sekarang ya, karena sudah direncanakan untuk 1 minggu praktikumnya, tapi untuk semester depan nanti akan saya pertimbangkan lagi dengan model yang seperti ini. Agak sulit juga kalau mau merubah sekarang, karena sudah dirancang untuk 1 minggu ke depan gitu. Kalau mau merubah sekarang ya mau nggak mau saya harus bikin video lagi, dan itu juga nggak mungkin kalau mau bikin videonya sekarang gitu, untuk video asistensinya gitu. Oke, tapi terima kasih ya Salma sudah berpendapat. Nanti saya pertimbangkan untuk tugas-tugas di semester depan. Bu, izin bertanya. Iya, silahkan. Itu untuk yang proses pembuatan itu boleh lihat di YouTube atau harus sesuai jurnal, Bu? Boleh lihat di YouTube, boleh lihat di blog, boleh lihat di resep. Atau boleh kalau misalkan saudara, teman, keluarga kalian ada yang pernah bikin terus bercerita, terus kalian rangkum boleh. Misalkan ada yang penjual tempe gitu, bude saya penjual tempe dulu ketika kecil, saya sering lihat beliau bikin tempe. Ya seperti itu boleh kalian wawancarai, ngobrol-ngobrol terus, oh begitu, terus kemudian kalian lihat di rangkumannya, kalian tuliskan di rangkuman. Sumbernya bebas, nggak harus dari jurnal. Baik, Bu, terima kasih. Oke, itu yang saya peringan ya, untuk rangkuman proses pembuatan bisa sumbernya dari mana aja. Asalkan sudah pernah, kalau misalkan bukan jurnal, setidaknya sudah pernah dibuat. Ada lagi? Bu, ada plagiarismenya ya Bu ya. Berarti kalau dari jurnal tetap harus itu Bu, ditata ulang. Iya, ditata ulang. Itu sebagai ajang kalian latihan gitu loh. Kalau misalkan nanti skripsi itu soalnya ketat banget kalau sudah skripsi. Kan ada tutnitinnya. Kalian minimal harus mencapai sekian persen gitu untuk tutnitin. Dan kalau tidak dibiasakan dari sekarang, itu nanti kalian akan kesulitannya di sana. Terus kalau misalkan nanti nulis jurnal kalian bikin jurnal dari hasil penelitiannya kalian, itu juga nanti ada tutnitin lagi. Itu biasanya lebih ketat lagi batasannya. Jadi ya paling enggak di parafrase gitu. Tutnitin itu apa Bu? Itu Bu. Pengecekan apa itu Bu? Pengecekan plagiarisme. Jadi nanti akan ketahuan kalian itu sumbernya dari mana, itu akan ketahuan. Sebentar. Masih ada nggak ya punya saya? Tak kasih contoh. Hasil, saya kemarin bikin jurnal terus terdeteksi 30%. 30% termasuk tinggi. Maksimal harusnya 20% soalnya. Mana ya? Kok nggak ada? Sebentar saya bukakan email. Di email mestinya ada.
jatuh. Bukan ini. Kelihatan ya? Nah, ini kalau Turnitin itu kayak gini loh, yang di blok merah ini dia sama dengan apa gitu. Terus yang ini yang di blok biru, yang di blok hijau, terus ini yang di blok merah dia sama dengan apa kayak gitu. Nah, ini yang di blok-blok ini artinya dia sama persis dengan yang ada di apa? Dengan yang sudah ada di internet. Nanti bisa ketahuan di belakang. Nah, di sini ada 30%. Kesamaannya ada 31%. Tadi yang di blok warna merah itu sama dengan jurnal ini. Ini jurnal saya sendiri. Terus tadi yang warnanya pink itu sama dengan jurnal ini. Yang warnanya ungu sama dengan ini. Yang warnanya tadi yang seperti ini juga sama dengan jurnal ini. Jadi akan ketahuan gitu. Nah, seperti ini nanti kalau Turnitin itu. Akan ketahuan, oh ternyata 14% dia dari sumbernya dari internet. Kesamaannya sama dengan yang ada di internet. 30% dia sama dengan yang ada di publikasi. Dan 6% ada sama dengan tugasnya mahasiswa, papernya mahasiswa. Gitu. Jadi akan ketahuan 31%. Kalau jurnal yang saya acu ini dia maksimal 20%. Mau nggak mau saya harus merubah yang seperti ini. Ini kan satu kalimat Kopas ini harus dirubah kalimatnya. Meskipun saya ambilkan di sini saya sudah tulis nih, biar kelihatan nih. Ada 12 kan di sini, dia 12 itu sumbernya dari mana. Meskipun sudah saya tulis, kalau di Turnitin dia akan tetap terdeteksi sebagai plagiasi. Jadi mau nggak mau ini harus ditulis ulang kalimatnya. Jadi yang berwarna seperti ini itu saya susun ulang kalimatnya. Meskipun itu misalkan seperti ini ya, meskipun ini tuh saya kopas dari penelitian saya sendiri loh ya, ini dari penelitian saya sendiri saya kopas tuh nggak bisa, harus tetap disusun ulang gitu. Nah, makanya dari sekarang itu saya membiasakan kalian untuk latihan menulis. Itu sejenis aplikasi di-upload nanti langsung muncul atau enggak, saya nggak tahu itu aplikasi seperti apa. Soalnya kalau menilai seperti itu, saya cuma tinggal ngirim ke jurnalnya yang mau saya acu. Kalau di Poltek itu kita tinggal mengirimkan ke perpustakaan. Nanti perpustakaannya yang akan saya mengolah datanya itu. Terus nanti kita tinggal dapat keterangannya, Turnitinnya berapa persen kayak gitu. Oh, seperti itu. Saya kira ada di itu Bu, di Google atau apa. Enggak, itu enggak gratis soalnya kalau yang Turnitin itu, dia berbayar. Ya, baik Bu. Ada lagi? Sudah cukup? Tidak lagi pertanyaan? Untuk minggu depan kalian tetap ikut praktikum. Judul di jadwal itu adalah praktikum mikrobiologi pangan, tapi di materinya nanti kita kuliah pangan fungsional. Jadi nanti untuk minggu depan presensinya 2 kali, 1 presensi untuk praktikum, satunya presensi untuk kuliah. Nanti untuk presensi minggu depan nanti saya ingatkan lagi.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah deal terkait dengan tugas dan materinya. Saya tutup aja praktikumnya. Beneran nih nggak ada lagi yang tanyakan? Mungkin kalau sudah di luar jam praktikum, mungkin saya akan sangat slow respon kalau ada pertanyaan. Makanya misalkan ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung, monggo mumpung kita bertemu seperti ini bisa ditanyakan. Sudah? Oke, kalau tidak ada lagi yang tanyakan, saya tutup aja praktikumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya. Baik, Bu.